Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Lina terkait dengan analisis terhadap jenis dan butir evaluasi. Oke, langsung saja. Di sini ada materi pembelajaran pada bab 1 yang berjudul Jinayat dan Hikmahnya. Lalu jenis evaluasi yang digunakan seperti apa? Nah, jenis evaluasi yang digunakan ialah seperti diskusi, pendalaman materi, ringkasan, dan pengerjaan soal-soal pada bagian uji kompetensi dalam penjelasan serta uraian dari materi yang diajar. Kemudian Kemudian jenis evaluasinya ialah pendalaman materi, pendalaman karakter, hikmah hudud, ringkasan, uji kompetensi evaluasi yang disajikan dari tes tertulis yang mencakup materi bahan ajar hingga evaluasi masing-masing peserta didik. Jadi dalam evaluasi ini tidak hanya dilihat dari nilai pengerjaan soal-soal, tetapi dilihat juga tingkah laku, karakter dari peserta didik itu sendiri yang dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada peradilan Islam. Nah, jenis evaluasi yang digunakan dalam bab ini adalah sama seperti sebelumnya, yakni pendalaman materi, penanaman karakter, diskusi, tes tertulis mencakup materi ajar, serta keefektifan akan tercapai apabila hal ini dapat dipraktikkan kepada peserta didik, serta evaluasi peserta didik mencakup materi yang diajar. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwasannya sesuatu itu akan tercapai apabila kita ikut mempraktekkannya. Tidak hanya sekedar materi, tapi ada prakteknya. Tidak hanya sekedar materi teori, namun kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Oke, kesimpulan sebelumnya dapat teman-teman baca dalam makalah yang kami sajikan, bahwasanya penjelasan serta uraian materi dalam buku ini dijelaskan secara padat dan jelas, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam persubbabnya. Nah, kesimpulan secara terperinci, kelompok kami dapati dari hasil analisis materi buku ini. Yang pertama, mengenai materi yang dibahas pada buku ini, pada buku fikih kelas 11 semester ganjil untuk MA, bahwasannya ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan madrasah aliyah, yaitu pendidikan manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan pertujuan bisa bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Kemudian kesesuaian materi terhadap kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator, metode, dan alokasi waktu yang disajikan dalam buku yang kami analisis sudah sesuai, akan tetapi semua itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar KBM. Kemudian selanjutnya, buku ini sudah sesuai dengan kematangan pada peserta didik atau psikologisnya untuk seusia kelas 11 madrasah aliyah, yaitu mampu mengembangkan kata-kata dan berargumen. Jadi ketika berdiskusi, berargumen, dia sudah mampu untuk melakukannya dari materi-materi yang sudah diajar menjadi bahan diskusi, serta dapat merespon perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau masyarakat. Kemudian urutan materi yang disajikan menurut kami, kelompok kami, itu belum tepat karena ada beberapa yang kami dapati dalam analisis ini. Menurut kelompok kami, bahwasannya urutan dalam buku yang kami analisis ini kurang tepat.
Yang kelima, mengenai cakupan materi, kesohihan pikiran dan dalil sudah tersajikan di dalamnya, yang dengan dalil-dalil yang sahih, yaitu riwayatnya Bukhari. Kemudian yang terakhir, pada evaluasi ini tidak hanya siswa yang menjadi objek evaluasi, akan tetapi guru juga, jadi sama-sama mengevaluasi diri. Jadi kita nantinya sebagai guru tidak hanya mencari kekurangan atau mencari kebenaran kepada siswa, tapi kita harus mampu juga menggali seberapa kurangnya kita dalam mengajar, seperti itu. Jadi sama-sama evaluasi. Gunanya evaluasi untuk meningkatkan sesuatu yang kurang tepat atau sesuatu yang kurang dalam pencapaiannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.